Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang alur teks fantasi. Tetapi saya ingin bertanya terlebih dahulu. Pernahkah kalian menonton sebuah film fantasi? Ya, jawabannya pasti kalian semua pernah menonton sebuah film fantasi, entah itu film fantasi luar maupun dari dalam negeri. Nah, yang ingin saya tanyakan, pernahkah kalian berpikir kenapa penyelesaian cerita selalu di akhir? Kenapa tidak di awal atau di tengah? Jawabannya karena setiap cerita itu sudah mempunyai alurnya masing-masing, di mana alur ini yang menyebabkan rentetan peristiwa itu menjadi urut dari awal mulainya cerita hingga akhir penyelesaian sebuah cerita. Nah, hari ini kita akan belajar apa saja sih alur sebuah teks fantasi. Tetapi sebelum itu kita akan belajar tentang unsur intrinsik teks fantasi. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun dari dalam cerita. Ada beberapa unsur teks fantasi. Yang pertama adalah tema. Tema yaitu ide utama permasalahan yang menjadi dasar dalam penyusunan cerita. Misalkan kalian pernah menonton Spider-Man. Nah, apa sih tema dalam film Spider-Man itu? Pasti kalian sudah bisa menebak bahwa film itu bertema pahlawan super yang bisa memberantas kejahatan. Ya, seperti itulah yang dinamakan dengan tema. Kemudian yang kedua adalah alur. Alur yaitu jalan cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain, atau adanya sebab akibat. Alur ini biasanya berisi peristiwa-peristiwa atau rentetan peristiwa dari awal hingga akhir cerita. Yang selanjutnya adalah tokoh dan penokohan serta latar. Oke, yang pertama adalah tokoh dan penokohan. Tokoh yaitu orang atau pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan adalah karakter atau sifat pelaku itu. Jadi, tokoh itu adalah yang memerankan, sedangkan penokohan itu adalah karakter atau sifat yang dimiliki oleh si tokoh. Contohnya, tadi kita membahas Spider-Man. Oke, pakai Spider-Man. Spider-Man itu memiliki sifat yang pemberani. Dia mampu memberantas semua monster-monster jahat. Nah, yang dinamakan tokoh di sini itu adalah Spider-Man-nya. Kemudian yang sifatnya pemberani itu dinamakan penokohannya. Oke, sampai sini paham. Kemudian yang selanjutnya adalah latar. Latar ini dibagi menjadi 3, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. Latar tempat ini biasanya bisa kita lihat tempatnya di mana atau di manakah tempatnya. Kemudian kalau waktu itu kapankah itu berlangsung, misalkan di pagi hari, siang hari, atau malam hari, atau tanggal berapa dan sebagainya. Serta suasana. Suasana itu tidak hanya suasana lingkungan saja, tetapi suasana juga bisa diambil dari si tokoh. Misalkan suasananya sedih atau sedang marah dan lain sebagainya, atau ekspresi seorang tokoh itu juga bisa masuk ke dalam suasana. Yang selanjutnya adalah sudut pandang dan amanat. Mohon maaf, sepertinya ada kesalahan dalam pengetikan.
Yang benar itu adalah E, sudut pandang, dan F, amanat. Oke, yang selanjutnya adalah sudut pandang, yaitu pandang atau posisi pengarang dalam menyajikan suatu cerita. Nah, biasanya di sini sudut pandang itu bisa sudut pandang orang pertama, aku, sudut pandang orang ketiga, itu biasanya menggunakan dia dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang di dalam sebuah cerita. Jadi dalam sebuah cerita itu pasti memiliki amanat yang bisa kita petik atau ambil pesannya. Ya, kita bisa mengambil hikmahnya dari sebuah cerita, itu dinamakan dengan amanat. Oke, itulah unsur intrinsik dari teks fantasi. Kita akan membahas selanjutnya adalah alur teks fantasi. Ada beberapa alur teks fantasi. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi berisi tentang pengenalan tokoh dan latar cerita oleh pengarang. Pengenalan tokoh biasanya berkaitan dengan pengenalan pelaku yang meliputi apa saja yang dialami oleh tokoh. Pengenalan latar berkaitan dengan tempat, waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Yang selanjutnya adalah komplikasi. Komplikasi muncul diakibatkan oleh adanya konflik. Pada tahap ini mulai muncul permasalahan yang dikembangkan dari orientasi. Tahap-tahap umum pemunculan konflik dalam cerita fantasi mulai dari munculnya konflik sampai konflik memuncak atau yang disebut dengan klimaks. Maksudnya klimaks di sini adalah ketika masalah itu sudah mencapai puncaknya atau puncak dari masalah itu sendiri. Itu dinamakan dengan klimaks. Yang terakhir adalah resolusi. Resolusi merupakan keadaan ketika konflik sudah terpecahkan atau sudah menemukan penyelesaiannya. Pada tahap ini, pengarang berupaya mengungkapkan solusi dari berbagai konflik yang dialami tokoh utama atau para tokoh cerita. Oke, di sini saya ingin mencontohkan dari film Spider-Man tadi. Kita semua pasti sudah pernah menonton film Spider-Man. Nah, yang dimaksud alur itu seperti apa sih? Oke, kita bahas. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi di film Superman di awalnya itu menggambarkan pengenalan tokoh. Pengenalan tokoh siapa saja dan pengenalan latar. Nah, kalau ini pasti kalian sudah paham lah. Terus kemudian yang selanjutnya adalah komplikasi. Nah, mulai muncul masalah itu ketika dia digigit laba-laba hingga dia jadi Spider-Man dan harus mengalahkan musuh-musuh yang menghancurkan dunia. Kemudian resolusinya bagaimana dia bisa mengalahkan si monster-monster yang membahayakan nyawa di dunia, nyawa orang-orang yang tinggal di bumi. Seperti itu. Semoga kalian semua sudah paham ya. Terima kasih sudah melihat dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.